Hey, what's up John, balik lagi channel Kulevi John Cup yang bakal memberikan prediksi yang ada akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta padel negara dari Sabang sampai Merauke ya kan John. Nah, selamat yang untuk yang udah JP semalam ya kan John, yang tidak memasukkan satu tim yang salah tersebut ke dalam build kalian, selamat. Jadi semoga bermanfaat sama kalian. Dan prediksi semalam itu kita memenangkan pertandingan di Portugal, kita dapat over dan kita dapat purnya. Di Australia kita dapat HDP nya, yang Thailand dan Malaysia di situ kita hancur jong, belantakan John. Fur nggak dapat, over nggak dapat, karena memang itu pertandingannya agak-agak apa ya, keras juga ya kan John. Sedangkan Prancis dan Jerman kita meledak ya kan John. Kita yang meledak single bednya selamat ya kan John. Single bed dari Prancis itu selamat yang meledak di situ karena kita menang HDP dan undernya ya kan John. Jadi selamat sekali lagi untuk kalian ya kan John. Nah, hari ini John, semalam aku nge-share build, ada satu yang untuk dikonsumsi publik ya kan John. Ada ke Facebook, ke Telegram, apa semua segala macam ya kan John. Nah, di situ aku kesel ya kan John, karena build yang aku share itu, maksudnya aku nge-share itu biar kita JP sama-sama bareng-bareng ya kan. Ternyata itu build itu setelah berjalan sampai pagi itu kalah satu John. L1 itu di HJK atau HIFK kalau nggak salah itu. Jadi dia itu overnya 2 ya kan John. Nah, skornya itu dari menit 16 udah 1-0. Udah senang dong kita ya kan. Udah senang kita ya kan John ya kan. Menit keberapa masuk nggak gol sampai akhirnya udahlah draw lah ya kan. 1 gol pun susah John. Aduh, mungkin memang udah ditakdirkan ya kan John. 3 hari berturut-turut JP terus. 2 hari ini L1 terus ya kan. Udahlah, kita balikkanlah kembali lagi kekuatan kita ya kan, meditasi, mancing lagi kita ya kan John. Jadi kalau kalian mau mancing sama aku, kalian bisa langsung datang ke rumah gue ya kan John. Nah, kalian dengarkan dan simak, saksikan apa yang aku sampaikan nih John, karena nanti malam kita bakal meledak-ledak kan ya kan John. Ada 4 tim yang bakal aku prediksikan dan itu akan mengisyaratkan untuk ngerampas ya bandot di atas sana ya kan John. Oke. Dengarkan 4 tim ini John. Yang pertama ada Finland yang melawan Rusia, yang kedua ada Turki melawan Wales, yang ketiga ada Valerenga if melawan Uzbek, yang keempat ada Italia melawan Swiss John. Oke. Nah, ini John, aku sudah ngopi tadi pagi, ngopi rokok sama senyum ya kan John. Nah, yang kurang gue ini mancingku nanti siang ya kan. Udah lama aku nggak mancing. Nah, tapi untuk prediksi kali ini aku udah mantapkan hati John, karena semalam kita udah slip 1 di Thailand melawan Malaysia ya kan John. Oke John, kalian harus dengar dan simak dan saksikan apa yang aku sampaikan ini John, karena ini cuma sekali dan akan aku abadikan untuk anak-anakku nanti. Bercanda ya kan John. Oke John, kita langsung ke pertandingan pertama John. Ada Finlandia melawan Rusia John. Nah, Finlandia ini ada grup B dan ini adalah putaran kedua dari pertandingan kedua dari grup B ini sendiri ya kan John. Dan Finlandia kemarin pada saat melawan Denmark itu lini belakang yang mendapatkan raport hijau ya kan John, dari kiper, dari back ya kan John. Red yang dikeluarkan oleh situs ini John 7,10 sampai 8,90 dari lini belakang pertahanan Finlandia John. Sedangkan di depan John, mereka memanfaatkan counter attack pada saat lawan mulai menyerang. Mereka bertahan dengan kekuatan yang penuh dan mereka counter attack dengan sangat-sangat baik John. Jadi kalau bisa dibilang pada saat melawan Denmark itu John, Finlandia ini dalam keadaan tertekan, tapi dia bisa memanfaatkan peluang satu untuk dieksekusi dengan baik kan John. Jadi Finlandia juga nggak bisa diremehkan. Sedangkan Rusia John, kemarin dia dibantai oleh Belgia ya kan John. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik John. Aku udah kayak komentator tuh ya kan John. Bahasa baku kali. Di sini John, kalau kalian bisa lihat nih lini belakang Rusia kemarin tuh raport merah ya John, raport merah, iya berantakan karena dia dibantai sama Belgia itu skornya kalau nggak salah 3-1. Nah, kalau nggak salah 3-1 kalau nggak salah ya, tapi salah kayaknya 3-0. Nah, di sini John kalau bisa lihat nih lini belakang dari Rusia ini cukup berantakan, tapi itu mungkin diperbaiki di pertandingan selanjutnya John, karena Rusia adalah kandidat besar dari Rusia adalah kandidat besar dari klasemen ini untuk melaju ke babak selanjutnya. Jadi Belgia, Rusia feelingku ya. Jadi aku rasa Finlandia ini akan menghadapi malapetaka ya. Kalau dari segi head to head John, dari 5 pertandingan kedua tim ini John, Finlandia ini selalu kalah melawan Rusia sebesar 3-0 ya John. Nah, Finlandia juga dalam 5 pertandingan terakhir John, dia imbang 1 kali, 3 kali kalah dan 1 kali menang John dengan skor tipis. Aku lihat si Finlandia ini semakin dari 3 pertandingan ke belakang John, dia itu mulai kalah dengan skor-skor tipis 1-0,
2-0, dan terakhir dia menang dengan skor 1-0. Berarti mereka membenahi lini belakangnya kan John. Jadi dari Rusia sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia itu 2 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali imbang John. Dan dari pertandingan away-nya Rusia itu cukup kurang menarik kan John. Nah, di sini John dari Rusia ada 2 pemain yang cedera John. Ada Zirkov sama Kuziayev kan John. Dia cedera kepala dan cedera biasa. Dari itu sendiri udah dijelaskan tadi kan John. Rusia mungkin kali ini di pertandingan kali ini John, Rusia bakal memenangkan pertandingan dengan skor-skor tipis ya kan John. Mungkin skor-skor tipis bisa jadi 2-1 ya kan John, atau mungkin 2-0. Nah, kalau untuk prediksinya kita langsung ke prediksi ya John. Memang aku tadi agak sedikit ragu, tapi aku tahu dari pengalaman ya kan, pengalaman tim Rusia ini mampu mendominasi grup B ya kan. Jadi aku di sini lebih memilih Finlandia itu di pur setengah, dan di sini aku lebih memilih over 2/4 ya kan John. Itu prediksi untuk Rusia melawan Finlandia, dan kita akan Turki melawan Wales. Nah, di sini John, Turki melawan Wales John, pasti kalian banyak berpikir akan memegang Turki ya kan John, karena ada Burak Yilmaz ya kan. Sedangkan Wales ada di sini ada Kevin Moore, ada Great Bell, ada RMC Daniel James ya kan, Joe Allen sama Chris Mempam ya kan John. Nah, Ben Davies juga di sini John. Dari standing ya kan kita bisa lihat Wales ini kemarin imbang melawan Swiss, dan Turki dibantai oleh Italia. Karena prediksiku dari tim ini yang bakal melaju ke babak selanjutnya itu Italia dan Swiss ya kan John, dan Wales ya kan John. Nah, di sini dari head to head ini belum pernah bertemu, sedangkan Turki di sini dalam 5 pertandingan terakhir dia kalah terakhir melawan Rusia dan 2 kali menang, 2 kali imbang. Sedangkan Wales itu dia di sini dalam 5 pertandingan terakhir 2 kali imbang, 2 kali menang, dan 1 kali kalah. Dan yang menarik di sini John, Turki datang dengan apa ya, komposisi pemain yang selalu menciptakan gol. Jadi dalam 5 pertandingan terakhir Turki ini selalu bisa, dalam 3 pertandingan terakhirnya Turki ini bisa menciptakan gol ke gawang lawan, sedangkan 2 diantaranya dia tidak bisa menciptakan gol. Sedangkan Wales juga minim gol di 5 pertandingan terakhir kan John. Jadi kalau dari segi sumber kita satu lagi John, dari sini kita lihat Turki itu yang main tuh yang cedera nggak ada ya kan John, yang cedera nggak ada yang cedera. Jadi untuk Turki sendiri dan Wales sendiri akan mengeluarkan kemampuan terbaik dan tim-tim pemain-pemain terbaiknya John. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau untuk prediksi sendiri John, Turki melawan Wales di sini pada banyak yang megang Turki dan berani ngepur Wales. Tapi mohon maaf nih ya kan, mohon maaf, negara Eropa tetaplah negara Eropa kan. Memang kedua-duanya negara Eropa, tapi yang punya pengalaman penuh itu ada di pemain-pemain Wales John. Kalau dari segi statistik ya kan John. Dan ini akan menjadi minim gol. Tapi tetap aja mungkin bisa 1 sama skornya. Ya, atau mungkin 1-0. Jadi di sini aku lebih milih untuk nahan 1/4 Wales, dan di sini aku overnya 1/3/4. Lebih baik ngambil over daripada kalian ngambil under ya kan John. Karena under lebih jantungan dari awal permainan ya kan. Nah, jadi kalau untuk ini minim gol, tapi untuk segi over undernya aku lebih berani over 1/3/4. Karena kalau nggak 1-0 ini skornya 1 sama John. Tapi aku lebih menyarankan kalian untuk main di handicapnya tahan Wales. Itu prediksiku untuk Turki melawan Wales. Dan kita akan terbang ke Liga Norwegia sebentar ya kan, dan kita akan nanti pindah lagi ke negara besar. Nah, di sini adalah pertandingan Norway ya kan, Eliteserien ya kan John. Kalian tahu di sini odds BK ini sudah menang sebanyak 5 kali melawan Vålerenga, dan Vålerenga juga sudah memenangkan unggul 1, 6 kali menangan dan 2 kali diantara imbang. Untuk kedua pelatih head to headnya imbang ya kan John. Untuk pertandingan standingnya kita bisa lihat di sini odds BK di klasemen itu ada peringkat 13 dengan 5 poin, sedangkan Vålerenga ada peringkat 6 dengan 11 poin. Sedangkan dari matchnya, dari pertandingan kandangnya, Vålerenga ini menang ada di peringkat 9, sedangkan odds BK ini ada di peringkat 12 John dengan 1 poin. Jadi cukup buruk catatannya di pertandingan tandang kan John. Tapi dalamnya pertandingan terakhir John, odds BK itu mampu menang sebesar 4-1 di tahun 2020 dan Vålerenga menang 2-0 di tahun 2020 John. Nah, di sini John, untuk di pertandingan 5 pertandingan terakhir dari kedua tim, Vålerenga itu head to headnya dia 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Sedangkan odds BK John, dia di sini 1 kali menang, 2 kali kalah dan 2 kali imbang. Tapi iya 2 kali imbang. Dalam pertandingan tandangnya dia cuma imbang 1 ya kan.
cuman satu bisa menahan imbang tim. Sedangkan home pertandingan kandang dari Vålerenga sini dia 2 kali menang, 2 kali imbang, 1 kali kalah. Oke John, untuk di sini John, sumber kita satu lagi John dari Vålerenga dan Oddsbk ini ada pemain-pemain yang cedera John, seperti Kjartansson itu dia cedera ya kan John. Itu bukan cedera, itu apa tuh? Iyalah cedera itu. Holm juga cedera, terus ada Hagen dari Oddsbk dan Ruud ya kan. Kalian ada tuh lagu ya. It's so rude. Oke John, untuk prediksi gue dari tim Norwegia ini John, di sini aku lebih nahan Oddsbk 1/4 ya. Kenapa aku bernahan ya? Dari 5 pertandingan terakhir Vålerenga ini, dia pertandingan kandangnya dia dari pertandingan liganya John, dia menang 1 kali kalah dan 1 kali imbang John. Dan kemenangan dari Sandefjord kemarin itu nggak dalam keadaan yang sempurna kan John. Sedangkan Oddsbk kemarin dia tuh kalah 2-0 melawan Cristiano. Jadi beberapa kali dia pertemuan kalah, dan di sini aku rasa Oddsbk bakal bisa mengadu nasib lagi kan ke peringkat atas ya kan. Dia kemarin bisa menang melawan Bodo Glimt 1-0 ya kan John. Nah, itu prediksiku untuk Vålerenga dan Oddsbk. Sekali aku tekankan, di sini aku berani ngasih purs, aku berani nahan 1/4, dan di sini aku under 3 ya kan John. Aku lebih nyarankan kalian main di under di handicapnya. Itu prediksiku untuk kedua tim ini. Kita akan balik lagi ke Euro 2020, Italia melawan Swiss John. Nah, kemarin Italia baru menang ya kan John, dan aku yakin semua orang pasti bakal memilih Italia ya kan John. Dari Italia Swiss kemarin John, kalian tahu ya kan, Italia itu menang dengan skor, dengan head to headnya itu 1 kali kemenangan dan 3 kali imbang ya kan. Sedangkan line up jersey John ini rapor hijau semua ya kan John, dari depan, lini depan, lini tengah sama lini belakang kan. Jadi pertahanan, tengah dan depan itu sama-sama baik ya kan John. Yang cukup menarik itu dari Turki juga, dia pertahan lini serangnya kemarin itu Swiss kemarin pada saat melawan Wales dia mampu mendominasi bagian depan, tapi kurang eksekusi dan finishing yang baik ya kan John. Untuk pertandingannya John, 5 untuk standingnya itu Swiss ada peringkat 1, peringkat 2, Italia peringkat 1 ya kan. Dalam 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim ini belum ada ya kan. Hanya 4 kali pertandingan, dan itu menangkan oleh Italia sebanyak 1 kali dan sisanya itu imbang ya kan. Nah, di sini John, Italia sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir Swiss sendiri John. Kenapa Italia? Swiss dalam 5 pertandingan terakhir dia tuh menang sebanyak 4 kali dan 1 kali imbang kemarin melawan Wales. Jadi dalam 4 pertandingan terakhir dia itu selalu menang dengan skor 3 pertandingan terakhir dia menang dengan skor besar, dan 4 pertandingan terakhir dia menang selisih hanya 1-0. Sedangkan Italia sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir John, dia selalu menang dengan skor dan tetap clean sheet ya kan John. Clean sheet, bukan clean sheet, clean sheet ya kan. Tidak pernah mengalami kebobolan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pertandingan terakhir Italia selalu clean sheet John. Jadi pertahanan dari Italia aku tidak meragukannya kan John. Dan kita langsung aja lihat sumber kita satu lagi di sini John. Di sini John, pemain yang dipastikan tidak bermain John. Di sini nggak ada kan John. Oh, ada Florenzi dipastikan tidak akan bermain John. Nah, untuk prediksi ya John, di sini kalau kalian bilang banyak sih, kenapa aku juga ragu juga pasar yang keluarkan ke Bandot tuh 1/4 dan 3/4. Kalau kalian bilang ragu ya ragu, tapi tetap aja pilihan di hati itu Italia tetap ya kan. Kalian mau kayak manapun tetap aja pegang Italia. Jadi di sini kalau untuk dari segi dari lini pertahanan tengah dan depan, aku tidak meragukan Italia. Jadi di sini aku lebih menyarankan kalian main kasih purnya setengah, dan kalau kalian mau main overnya 2 aja John, karena skornya mungkin 2-0 nih. Untuk pertandingan Italia melawan Swiss 1 mungkin bisa 2-1, tapi kalau 2-1 itu akan merusak clean sheetnya Italia ya kan John. Jadi di sini aku lebih nyarankan kalian main di handicapnya kasih pur setengah John. Itu prediksi untuk Italia melawan Swiss, dan itu adalah prediksi terakhir dari tim hari ini John. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tim-tim yang bakal aku prediksikan ada di grup, dan kalau kalian mau join nanti aku taruh nomor WA di kolom komentar. Jadi jangan lama-lama ya kan, langsung saja, tak ada bayar-bayar pakai mahar ya kan John, langsung aja gratis tis. Jangan mau kalian tokoi orang untuk bayar tipster gratisan. Aduh, tipster berbayar ya kan John. Kalau dia berbayar mending dia pasang sendiri langsung kaya dia kan John. Ngapain ngajak kalian
Bayar pula lagi ya kan John. Oke, itu prediksi untuk hari ini, semoga bermanfaat apa yang gue sampaikan hari ini. Jangan lupa kalian ngopi, senyum, dan rokok ya kan John. Baca sesuatu hal yang menarik hari ini ya kan. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jangan bosan-bosan kalian dengarkan aku ya kan. Aku agak-agak lemas nih karena kalah semalam. Jadi kalau kita sudahlah John ya kan, move on ya kan John. Terima kasih banyak, sampai jumpa di kemenangan berikutnya. Salam Bandung Tumpur.